Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar majelis taklim. Kembali bergerak kita untuk maju jaya. Alhamdulillah, pemirsa Suara TV, kita berjumpa lagi dalam acara siar majelis taklim kembali bergerak. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah sudah bersama kita Ustaz Bapak Dr. Haji Muhammad Yahya Al-Masih, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, yang hari ini akan menyampaikan kepada kita, baik pemirsa di rumah maupun ibu-ibu majelis taklim pada kesempatan hari ini, tentang hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan kita siaran ini berada di Masjid Al-Hijrah Transito, Kelurahan Wawa, Kecamatan Wawa. Bila sudah bersama kita kepada masyarakat, pengurus Masjid Al-Hijrah, pengurus PTNT Kota Kendari, pengurus PTNT Wawa beserta jajarannya selaku tuan rumah, dan seluruh majelis taklim yang mempersama acara siar majelis taklim kembali bergerak hari ini. Baik pemirsa, seperti biasa kita awali jumpa kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Hari ini kita di surah An-Nisa ayat 78. Qur'an kita Ibu Haja Maina Suhana SPD. Kepada Ibu dan Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari Engkau Muhammad. Katakanlah semua datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik hancur tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Sutra TV dan ibu-ibu jamaah Syarul Saleh. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sepatah kata dari pengurus PKMT Kota Kendari. Dalam hal ini yang terhormat Ibu Sekretaris PKMT Kota Kendari, Ibu Widya Salidi. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Pak Kiai Haji Muhammad Pak datang di acara syiar Majelis Taklim. Yang kami hormati seluruh pengurus masjid yang menjadi tuan rumah pada sore hari ini, saya akan sebutkan nama persatu. Yang kami hormati Ketua BKMT Kecamatan Wawah yang menjadi tuan rumah Majelis Taklim apa ini ya? Al-Hijrah. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk tuan rumah. Kemudian seluruh pengurus BKMT Kecamatan yang sempat hadir di tempat ini dan seluruh pengurus dan anggota BKMT Kota Kendari dan seluruh jamaah syiar Majelis Taklim. Alhamdulillah, pertama-tama ucapan permohonan maaf dari Ibu Ketua. Beliau berangkat ke Kolaka karena ada pernikahan. Insya Allah besok ketemu di pengukuhan Majelis Taklim di Masjid An-Nur di Kadia. Kedua, pesan dari Ibu Ketua, kemarin proposal umrohnya sudah sampai di tangan Bapak Wali Kota Kendari dan sudah didisposisi. Saya sendiri yang bawa. Jadi mohon doanya ibu-ibu semua, mudah-mudahan tahun ini ada pemberangkatan untuk yang berapa tahun apa Bu? 8 apa 6? 8. Jadi Pak Kiai, ini 8 tahun sudah ada yang, jadi 8 tahun alfa, 8 tahun tidak pernah alfa ngaji. Ya, begitu Ustaz. Siapa tahu dari Majelis Ulama Indonesia ada reward lirik-lirik BKMT. Iya. Jadi ibu-ibu kemudian tetap ibu-ibu lanjutkan kegiatannya di Majelis Taklim masing-masing, di kecamatannya masing-masing, karena di BKMT Kota kita jangan terlalu banyak kegiatan, karena saya tahu, kamu tahu ibu-ibu banyak kegiatan, bukan di BKMT saja. Kalau BKMT Kota terlalu banyak kegiatan, nanti ibu tidak bisa bagi waktu. Jadi itu saja dari kami.
doakan kami semua mudah-mudahan bisa mengurus dakwah dan syiar ini sampai bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan Ramadan. Ya, demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar majelis salim kembali bergerak DPP Maju Jaya. Baik, pemirsa dan ibu, mari kita sama-sama mendengarkan hikmah Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW 1444 Hijriah bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Yahya Ubaid Al-Yasi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari. Kepada Bapak dan Hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa yaksa sidrata ma yaksa ma jagal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Seluruh pengurus PKMT yang di kecamatan, yang di kelurahan, sampai yang di kota Kendari, bahkan sampai yang di provinsi Sulawesi Tenggara, pengurus takmir Masjid Al-Hijrah bersama majelis taklimnya, pemirsa Sutra TV yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah kembali di bulan Rajab, salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Sehingga apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan yang dimuliakan oleh Allah, pastikan rating pahalanya lebih besar dibanding dengan bulan-bulan lain. Bulan Rajab juga bulan berangkai. Ini kita bisa ketahui dari doa yang diajarkan kepada kita sekalian. Allahumma barik lana fil rajaban wa sa'banan wa ballighna sahru Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajabmu, di bulan Sa'banmu, dan sampaikan kami di bulan Ramadanmu. Berarti rangkaian Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Salah satu peristiwa yang agung yang belum pernah dan tidak akan pernah dialami oleh makhluk manapun termasuk malaikat Allah adalah peristiwa yang langsung dialami oleh junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Dijelaskan malaikat Jibril yang mendampingi Rasulullah dalam perjalanannya itu pun hanya sampai Sidratul Muntaha, tidak bisa lanjut. Tapi yang mengangkat Rasulullah sampai Al-Mustawa itu adalah Nurullah, sampai Rasulullah hanya beberapa zirah di hadapan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk manapun termasuk nabi-nabi Allah yang lain. Musa pernah minta bagaimana bisa menghadap langsung kepada Allah.
disuruh naik di Bukit Tursin. Ketika di Bukit Tursin, Allah baru tampakkan cahayanya, Musa pingsan, tidak sanggup. Tapi bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, dia bisa berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa duduk bersimpu di hadapan Allah persis seperti duduknya ibu-ibu ini saat ini, seperti orang yang sedang tahiyat. Lalu Rasulullah berkata, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya Allah, segala kehormatan, segala keselamatan, segala keberkahan, segala kebaikan hanya datangnya darimu dan untukmu ya Allah. Apa jawaban Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera engkau nabiku yang aku berkahi. Spontan Rasulullah ingat. Siapa yang diingat? Umatnya. Kalau demikian ya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Selamat sejahtera Muhammad Nabi yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat menjawab, saya juga bersaksi bahwa Engkau adalah Rasul Allah. Mendengar dialog antara Allah dan Rasulnya ini, semua malaikat, nabi-nabi, penduduk langit berdoa semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bu, kita baca enggak dalam sholat? Maka as-sholat mi'rajil mu'min. Sholat itulah mi'rajnya orang mukmin, karena melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mi'raj. Singkat ceritanya itu dulu, karena yang kita mau cari hikmah. Orang lain tidak mau mengakui Isra Mi'raj itu sebagai mujizat, Bu. Kenapa? Mereka bikin definisi mukjizat itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Itu terpenuhi. Syarat yang kedua, indikator yang kedua, mukjizat itu adalah harus ada saksi. Isra Mi'raj tidak bisa disaksikan. Beda, Musa bawa tongkat, pukul tepi pantai, langsung jadi jalan raya. Musa bawa tongkat, dilempar jadi ular, disaksikan. Isa, orang yang sudah meninggal, ditepuk-tepuk hidup, disaksikan. Isra Mi'raj. Tapi dibantah oleh Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Ghalibul Quran, ternyata peristiwa Isra Mi'raj adalah mukjizat di atas mukjizat. Yang menyaksikan bukan hanya manusia di bumi, tapi seluruh penduduk langit. Isra Mi'raj, kata Isra'nya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di bawah, Bu. Kalau orang-orang yang tidak beriman, kenapa? Nama Masjidil Aqsa itu baru ada setelah Umar bin Khattab jadi khalifah. Sebelumnya belum menjadi Masjidil Aqsa. Ada Masjidil Haram, tapi belum ada Masjidil Aqsa. Nah, peristiwa itu sebelum Rasulullah hijrah. Wah, tapi itu juga bisa dibuktikan dengan sejarah. Ternyata istilah Masjidil Aqsa itu jauh sebelum kelahiran Muhammad itu sudah ada. Masya Allah, hal-hal yang ditolak. Ayatnya saya, Bu, yang saya bacakan di mukadimah tadi, Al-Isra
surah yang ke-17 ayat pertama itu tentang Isra. Kemudian An-Najm surah yang ke-53 ayat 13 sampai 18, 5 ayat yang saya bacakan itu tercerita tentang Mi'raj. Kata orang-orang yang menolak, kenapa nggak disambung saja itu ayatnya? Satu peristiwa kenapa harus berbeda jauh? Satu di ayat yang ke-7, surat yang ke-17, satu surat ke-53. Para mufasir menjawab semua itu. Kita nggak usah ikut-ikutan, yang pasti kita yakin Isra Mi'raj benar-benar terjadi. Itu pun di antara kita banyak yang bertentangan lagi, Bu. Itu jasad dengan roh, apa hanya roh seperti orang mimpi? Apa roh? Hanya memang mimpi. Itu juga bertentangan di antara kita. Kalau Al-Mu'tazilah itu mengakui Isra Mi'raj terjadi, tapi roh saja, jasadnya tidak ikut. Dia melalui ilmu pengetahuan, karena jasad manusia itu dalam ketinggian sekian itu kebahaan, tidak sanggup. Tapi ini melampaui. Dia lupa kalau Allah yang berkehendak apa yang tidak terjadi. Tidak ada syai'an ayyakula lahu kun. Nah, hikmah yang kita bisa ambil yang pertama, memang peristiwa-peristiwa keagamaan tidak semua bisa kita akalkan. Di antaranya ada yang kita yakini. Kalau sudah kita yakin, kita berkata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nggak usah peristiwa yang besar-besar ya. Orang wudhu saja butuh keyakinan, Bu. Ibu habis wudhu mau sholat, tiba-tiba bibir belakang berbahasa Inggris yes. Apa yang ibu lakukan? Berwudhu ulang. Waktu berwudhu ulang yang ibu basuh yang mana? Mulai dari berkumur, tangan, muka, kepala, kaki, terus yang berbahasa Inggris tadi diapakan? Tidak diapakan. Susah mengakalkannya, Bu. Sholat, masa lohor itu sibuk-sibuknya orang kerja, Bu. Kok malah di situ rakaatnya 4, ditambah lagi rawatibnya 6, 4 qobliyah 2 ba'diyah. Sementara subuh itu kan enak-enaknya orang bangun dari tidur sudah fresh, segar, belum capek dari kegiatan, kok hanya malah 2. Itu pun hanya diikuti qobliyah 2, nggak ada ba'diyahnya. Bagaimana mengakalkannya? Pokoknya bagi kita yang tidak dalam ilmunya cukup berkata sami'na wa ata'na. Syariatnya seperti itu. Keimanan, keyakinan ini penting bagi kita dalam kehidupan seperti saat ini. Masya Allah, Bu, kata Imam An-Nawawi, orang yang ditinggalkan iman itu kalau waladun syarifun wawahyun, persis anak-anak yang berkumis dan berjenggot. Enggak pantas dilihat. Masih anak-anak lahir berkumis dan maksudnya dia sudah dewasa, sudah atur balik, sudah berkumis, sudah berjenggot, tapi sifatnya ikut anak-anak. Itu orang yang ditinggalkan iman, Bu. Coba, anak-anak itu sifat pertamanya apa sih? Anak-anak itu kan paling tidak suka dijanji, ya Bu ya? Oh, ibu-ibu yang lebih tahu, karena ibu-ibu yang hari-hari berinteraksi dengan anak-anak. Anak-anak itu nggak bisa dijanji, Bu.
minta sepatu Bu. Baru ibu bilang, tunggu nak, nanti minggu depan. Tunggu Bu, pancinya ibu didapat jadi boros. Karena anak nggak suka dijanji. Nah, Masya Allah, ibadah apapun kita ini hanya mendapat janji dari Allah. Walaupun Al-Quran yang menjelaskan sungguh janji Allah itu tidak akan pernah diingkari, itu kan janji ya Bu ya. Coba Pak Ustaz Arifin bikin pengumuman, siapa yang ikut berjamaah taklim di Masjid Al-Hijrah dapat hadiah motor gede. Kira-kira masjid kita ini muat apa enggak? Enggak harus muat Bu. Kenapa? Dilihat langsung. Siapapun yang datang di taklim akan dapat hadiah umrah dari ketua MUI, gitu. Tidak muat di masjid Bu. Padahal ada janji langsung dari Rasulullah. Man jalasa fi majlisil ilmi fa ka'annama jalasa fid dunya wa man ka'annama jalasa fid dunya insyaallah wa jalastu ma'i fi yaumil qiyamah. Di mana tempatnya? Di jannah. Janji Rasulullah. Tapi kan hanya janji. Walaupun nilai materialnya berjuta-juta kali lipat dari motor gede, tapi lagi-lagi janji. Nah, anak-anak nggak suka terima janji, maka orang yang tidak beriman nggak mau dengan janji itu. Yang maunya yang langsung diterima. Anak-anak itu kan paling senang dipuji ya Bu ya. Tuh anak saya itu ada merahnya rapornya. Ya, begitu datang ayah ini rapor saya katakan, oh bagus nak rapornya berwarna. Itu langsung ditanya rapornya, dikasih tahu teman-temannya, raporku bagus kata ayahku, kenapa berwarna? Anak-anak paling suka dipuji. Hamba Allah yang ditinggalkan iman, Masya Allah, mau beribadah kalau ada pujian, kalau ada sanjungan, kalau ada sesuatu yang bisa membuat dia lebih terhormat. Kalau nggak ada itu, perjelas. Kenapa? Kalau waladin sarifin walahyu, seperti anak-anak yang berkumpul dan berjih, banyak. Anak-anak itu paling suka ikut-ikutan Bu. Makanya saya tidak ragu anaknya ibu-ibu sekalian, tidak usah disuruh sholat Bu, karena ibu sendiri sudah sholat, yakin anaknya ibu sudah ikut sholat itu. Bahkan kalau ibu hampat sajadah, ibu baru takbiratul ihram dia sudah sujud duluan itu. Suka ikut-ikutan, ini ikut yang baik Bu. Pas sekarang banyak sekali tayangan-tayangan medsos yang tidak baik, yang negatif. Justru itu yang menjadi guru yang diikuti oleh anak-anak kita. Hati-hati. Satu jawabannya iman. Hanya itu juga yang dipakai oleh Rasulullah SAW, meyakinkan kepada sahabatnya bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu betul-betul terjadi, yaitu dengan membangun iman. Isra Mi'raj diimani melampaui 3 alam. Tuh. Ada alam nasut, ada alam malakut, ada alam jabarut. Alam nasut itulah tadi yang dibacakan oleh kolega kita yang fana, yang nggak lama. Inilah dunia kita. Kemudian ada alam malakut sampai Sidratul Muntaha, alamnya para malaikat. Sungguh Bapak Ibu yang tercatat namanya di pintu-pintu langitnya Allah, karena amal-amal kebajikannya, dia berada dalam alam malakut. Dia akan bersama dengan ma'alladzina ma'alladzina taqaw walladzina hum
muhsinun an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-sholihin. Nah, ada lagi satu alam, yaitu alam jabarut, alam kekuasaannya Allah. Itu yang pasti kita juga akan menuju ke sana. Hanya persoalannya sampai di alam jabarut itu kita bagian yang beruntung atau tidak. Menentukan adalah alam nasur. Ketika kita beralam di dunia, kata kuncinya diajarkan melalui surat merah, melalui ibadah sholat. Awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Karena yang mau ditanya oleh Allah pertama, tiketnya sholat. Ibu, 5 waktunya sempurna atau belum? Insya Allah rakaatnya sudah sempurna. Kualitasnya yang masih mau ditanya. Kalau sudah sempurna 5 waktunya, Bu, sudah diikuti dengan yang sunnah-sunnah. Jangan dipandang enteng itu sunnah, Bu. Bahkan ada satu sunnah yang dilegitimasi langsung oleh Al-Quran. Faminalaili fatahaddat bi nafilatan lakasa ayyaba asaka rabbuka maqamam. Kalau ingin dapat maqamam mahmudah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ternyata jawabannya adalah faminalaili fatahaddat bi. Sunnah, tapi langsung dilegitimasi oleh Allah. Wah, capek kalau 11 rakaat, Pak. Udahlah 2 rakaat tahajudnya, tambah 3 rakaat witirnya, mulai dari yang itu dulu. Nanti diperbaiki, sholatnya bagus. Sudah bagus rakaatnya, tambah dengan sunnahnya, yuk pengamalannya sudah belum? Kan sholat itu hanya 3 tuntutannya, Bu. Benar niatnya, benar bacaannya, benar gerakannya. Itu aja, Bu. Niatnya benar, orang yang sudah sholat insya Allah seluruh angan-angannya, cita-citanya, yang dipikirkannya, tujuan hidupnya, semua sudah benar. Diajari melalui niat sholat yang benar. Jangan mau salat lohor kita berkata usolli fardhu isya'i, enggak benar. Yang kedua, bacaannya, Bu. Bacaannya yang benar, terutama kalau sedang duduk di antara 2 sujud, ya Bu ya. Banyak ulama yang memperlama di situ karena 8 permintaan sekaligus. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan sekaligus. Kemudian orang yang sudah bacaannya benar dikandung maksud amalan hidupnya, semua yang diucapkan yang benar, ya Bu. Jangan bermakna menggibah, ya. Jangan menyakiti hati orang, ya. Jangan membuat orang gesah dan resah, ya. La yasma'una fiha lakuan wala taksima illa kilan salaman salaman. Doa ucapannya orang-orang yang tadi sholat itu salaman salaman, mensejukkan, membimbing, menenteramkan, mendamaikan. Inilah ucapan-ucapan orang-orang yang sholat. Gerakannya benar, itu dikandung masuk perbuatan hidupnya juga harus menjadi benar. Orang yang sholat, kapan tidak? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu masih celaka orang yang sholat. Dia sholat tapi dia tidak
mengamalkan ajaran syariat. Masya Allah, kalau sudah benar pikirannya, benar ucapannya, benar tindakannya, sungguh as-sholat tanha anil fasa wal munkar. Jatah saya sampai pukul 17.00, pas sekarang sudah masuk ke 17.00. Saya akhiri, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar majelis taklim kembali digelar BKN Madu Jaya. Hanya pemirsa Sutra TV, sampai di sini jumpa dalam program acara siar majelis taklim bertakwa dari Masjid Al Hijrah Transito Kelurahan Wawa, Kecamatan Wawa. Kami undur diri, terima kasih banyak semua yang bekerja sama dalam program acara ini. Pemerintah Kota Kendari, BKMT Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dapat ilmu bila kita dapat amal silaturahim, kita dapat amal bermajelis.